Emang sebegitunya kentang Belgia? Enak loh, gede-gede kentangnya. Oke, nggak usah dicoba untuk diluruskan ya. Terus aku kayak oh, foto bareng sama John Mayer. Iya, berarti emang tipe aku kayak gitu kan. Yang kayak gitu. Oke. Suka cowok yang kayak gitu. Selamat datang di Potskuy. Masih bersama gua Boris Bokir. Para sobatku, gimana kabarnya hari ini? Baik dong, kalau saya kurang baik. Sore hari ini kita kedatangan seorang bintang tamu yang cantik, jelita, funny as well, dan juga selalu out of the box, Aurelie. Hai. Aurelie Moormans. Yes, Boris Bokir. Ya, nyebutnya bener nggak Moormans? Moormans. Oh, Moormans. Moormans. Sorry, mungkin udah sering ditanyain. Gak apa-apa. Itu nama dari mana? Maksudnya kamu tuh keturunan mana gitu? Eropa Timur kah? Enggak sih kayaknya, kalau bukan Eropa Timur enggak dia. Bukan, aku Belgia. Belgia. Belgia tuh dekat Prancis, Belanda, situ-situ. Iya. Belgia ya. Belgia ya. Kenapa tuh? Kenal Kevin De Bruyne? Tahu aja. Oh, tahu aja ya. Oke, kalau tahu ya bagus. Vincent Kompany? Tahu. Oh, tahu. Itu pada dia tahu loh, teman-teman senegaranya loh. Lukaku ya, Romelu Lukaku. Ya, tahu. Tapi lu sendiri suka bola? Enggak. Enggak sih. Enggak sih. Sorry, yang orang Belgia papa mama atau salah satu? Jadi papa Belgia, mama Jawa, Klaten. Mama Clayton. Oh, mama Clayton. Ya, oke, orang Clayton. Oh gitu. Orang Clayton ya. Clayton tuh suka nggak terima gue tuh. Sama kayak orang Sumatera bilang dari Tarutung, dari mana? Toronto gitu. Iya, dari Toronto gitu. Dari kalau lu hobinya apa? Karena tadi bola nggak, sementara di negara lu di Belgia tuh bola lagi naik-naiknya dan dia peringkat dunianya oke banget gitu, world rank-nya. Kalau Aurelie? Aku apa ya hobinya? Bingung juga, aku suka traveling, aku suka musik, lebih ke dengerin sih tapi kalau musik. Enggak lah, waktu itu bikinnya gitaran ukulele gokil. Tapi sebatas hobi aja. Terus tiba-tiba ada collab sama artis luar, kamu disuruh nyanyi. Iya kan? Iya kan? Terus apa lagi? Waktu itu apa lagi ya? Senang lihat Aurelie ya? Senang bercanda sih dia. Senang bercanda. Tapi bercandanya nggak layak tayang. Kenapa? Nggak lucu ya? Bukan nggak lucu. Bukan. Karena terlalu ofensif. Bercanda sama dia. Kenal sama Aurelie itu pertama kali waktu syuting film Mau Jadi Apa. Oh, yang 2 kata itu. Iya, 2 kata lucu. 2 kata lucu. Iya, 2 kata lucu. Jokesnya Aurelie itu nggak layak tayang. Gitu ya. Bukan karena nggak lucu, tapi terlalu ofensif. Bener-bener kalau ditayangin kayak tut gitu ya. Itu humor lu turun dari siapa? Maksudnya lebih ke nyokap atau ke bokap? Kayaknya lebih ke bokap kali ya. Lebih ke bokap. Oh, bokap suka bercanda? Lumayan. Sampai sekarang juga masih bercanda mulu tuh. Hal sebercanda apa yang masih lu ingat dari bokap? Apa ya? Orang Belgia, orang Eropa kan biasanya sarkastik gitu kan. Jadi kayak apapun yang ada di ruangan ini bisa dibercandain gitu sama dia. Apalagi kan kita ngomong pakai bahasa Prancis kan, gak ada yang ngerti. Jadi kayak seru terus gitu. Oh, bahasa ibunya adalah bahasa Prancis. Oh, yang lebih dominan di sana tuh. Sebenarnya Prancis sama Belanda yang dominan gitu. Tapi aku lahirnya di Brussels kan, dan itu Brussels, Belgia. Di ibu kotanya dong ya? Di ibu kotanya. Coklat, French fries sebenarnya dari Belgia. French fries. Iya, namanya French fries tapi sebenarnya dari Belgia. Sebel ya? Kalau kata anak Jaksel, how come bisa dari Belgia? I don't know. Emang sebegitunya kentang Belgia? Enak loh, gede-gede kentangnya. Oke, nggak usah dicoba untuk diluruskan ya. Abis tiba-tiba enak kalau kentangnya gede-gede. Nggak selamanya yang gede itu enak. Aku ngomongin kentang loh. Iya, aku cuma bilang. Tapi tiba-tiba semuanya silent gitu, kayak kentangnya semuanya silent gitu. Karena yang ngomong lu, Aurelie. Oh iya, baik. Ini campers brengsek ini. Pikirannya udah nggak tahu kemana. Gitu ya? Udah nggak tahu kemana. Nggak, tapi beneran kentangnya gede, terus enak aja gitu, kayak beda banget sama kentang-kentang sini. Biasanya diapain kalau di sana? Maksudnya selain bikin French fries, selain mashed potato apa lagi? French fries nih sih yang terkenal. Bener, itu bener Aurelie? Bener banget. Jadi French fries itu makanan pokok? Gak makanan pokok juga, tapi terkenalnya itu. Terus ini juga waffle, Belgian waffle tuh enak banget. Oh, waffle. Waffle-nya enak pakai sirup. Sebenarnya yang enak yang nggak pakai apa-apa, yang pakai gula doang, tuh nggak? Gula tabur. Cuman karena dia masih hangat jadi lembek dengan sendirinya. Enak banget.
Di sini gitu. kan ada yang jualan kayak Belgian waffle gitu kan. Iya. Tapi sampai sekarang aku belum ketemu yang sama gitu. Oh, dengan yang di sana. Perbedaannya apa yang pernah nyobain di sini dengan yang di sana? Apa di Rasanya sini beda. lebih keras, yang di sana lebih soft atau Rasanya beda. oh, itu tanpa pakai apa-apapun pas digigit udah oke. Udah oke. Nggak usah ditambahin ini Nggak itu ini usah. tuh. Kalau di sini kan suka pakai sirup apa es Iya, krim maple gitu-gitu. lah, maple sirup Iya. setidak-tidaknya. Di sana enggak. Sana ada, tapi maksudnya yang nggak pakai apa-apapun enak. Terakhir ke sana ke Belgia kapan, Aurel? 2019. 2019. Baru dong. Ya lumayan baru sebelum Sebelum pandemi. Covid. Stay di sana dong. Enggak juga, cuma kayak sebulan gitu sama Pas Covid di keluarga. sana apa? Apanya? Gimana di Belgia? Ya sama aja gak sih? Seribet di sini? Atau Kayaknya bahkan ya, sama. santai aja di sana? Kayak ribet juga deh sempat. Kalau nggak salah Belgia itu salah satu negara dengan apa sih istilahnya? Apa sih rentan hidup yang lumayan tinggi. Iya, Jadi iya. orang di sana tuh lumayan happy, lumayan sehat gitu. Jadi rentan hidupnya umurnya tuh bisa lebih dari 90-an. Emang kakek aku meninggal 2 tahun lalu tuh umurnya 95. Tapi Padahal- bukan dalam kondisi 95 yang sakit-sakitan 5 Enggak, tahun dia enggak tuh kan? belum lama ini kayak masih naik moge, terus ngerokoknya kenceng banget, tapi tetap aja bisa Naik moge moge dia. 95. Enggak, dia sampai kayak 85 lah. Iya, gitu. tetap aja. Iya, makanya Di aku atas yang kayak, 60 naik gila, moge. kakek gue keren banget. Oh iya. Iya, Motoran gitu. motor gede banget Motornya yang di dalam aku aja kota kalau dipegang kalau megang motornya pasti kayak jatuh-jatuh Overland gitu apa hanya di Belgia aja? Hanya Misalkan di main ke Belgia. Belanda atau kemana? Kayak Belgia aja sih. Oh, Tapi gitu. tetap aja kayak aduh udah tua. Nenek? Nenek udah nggak ada, tapi dia punya pacar yang udah aku anggap nenek. Oh gitu. Masih Tapi ya ada, umurnya ampun. juga hampir 90. Setelah mencoba kan lumayan udah 10 tahun. Apanya? Sorry, 12 tahun. 14. 16. 14 baru pindah ke sini. Yang bikin enak di Indonesia apa? Cuacanya yang pertama, aku suka banget cuaca panas. Kalau di sana kan dingin, gak enak. Kalau lagi cuaca dingin gitu kayak Oh, lagi really? flu ini langsung kayak jadi es gitu, kayak gak enak banget. really? Lagi keramas Ngupil gitu. gini di apa? Tang gitu ya. Kalau di sini kan harus susah payah nih digini-gini baru digini. Ya, Itu tak tang gitu. Gak enak, aku gak suka dingin gitu, kayak tangan beku, ini merah ya gak suka. Nggak suka. Nggak suka. Tapi memang sedingin itu di sana ketika musim dingin. Lumayan. Minus. Ya bisa minus kayak 2, 3. Berarti Aureli orang yang lebih betah ke panasan daripada kedinginan. Iya banget. Iya banget. Banget. Lu Aku lebih kalau rela dingin tuh kepanasan? iya. Nggak apa-apa kayak keringetan sampai gerah gitu. Ya nggak enak juga sih. Tapi maksudnya mendingan itu daripada kedinginan. Kedinginan tuh kayak gak enak gitu. Iya. Gitu ya. Iya. Tapi kalau lihat fashionnya, lebih seneng summer atau winter? Fashion Mm-mm. winter sih. Winter. Iya. Winter. Kalau fashionnya ya. Kalau fashionnya winter. Iya. Kenapa? Kayak keren aja. gitu Keren aja ya fashionnya. daripada kalau summer gitu-gitu doang gitu Iya, ya. tank top apa gitu. Ya kayak Aureli sehari-hari lah ya kan. Gue kalau Ya dia kalau posting gue pakai jas di sini kan bingung ya. bener sih. Pakai shawl. Jangankan gitu, lu mah pakai baju renang di kolam renang juga nggak boleh di sini mah. Gitu ya. Dimarahin orang, Bener ya. dimarahin netizen. Aurat ya. Iya, pakai baju renang di pantai nggak boleh. Harusnya pakai apa? Jas hujan. Mungkin hanya yang diekspektasikan mereka itu pakai leggings segini, Iya. pakai baju selam. Apa sih ini? Baju swimsuit gitu, Bisa. baju selam. Oh gitu. Jadi Aureli lebih betah di sini. Ya, Karena ini tropis enak lu banget lah pokoknya gitu. gue banget. Terus orang-orangnya juga lebih asik. Terakhir saya pernah lihat Anda liburan ke Labuan Bajo ya. Ya, Oh, itu postingan saya nggak ada yang saya like. kenapa? Saya lihat aja. Oh gitu. Karena nggak pakai jas hujan. Bukan, karena pakai akun pribadi. Kalau pakai akun orang sih gua like gitu. Gitu ya. Ada dia pakai bikini warna hitam. Ingat banget lagi warnanya. Yang ya pokoknya modelnya Oh, keren lah. iya, zigzag gitu ya, iya. God- Keren lah. God save Saya the lihat queen. di tombol likes di kan ada tuh yang jumlah orang. Oh kawan-kawan ya. Kan yang teratas tuh pasti yang following semua kan, teman-teman semua kan. Bener. Saya lihat hitam banyak banget yang hitam harusnya kan biru gitu, gak kenal. Ini teman-teman, si Anu. Oh, baik. Pada berani banget. Dan mengenai foto, akhir-akhir ini di Instagramnya Aureli, ini lagi suka banget kayaknya dirimu ini mengedit foto dengan AI. Iya, aku lagi gila AI banget. Kenapa? Keren banget. Maksudnya nggak cuma foto doang kayak ChatGPT gitu-gitu. Tahu nggak sih? ChatGPT pakai nggak? tahu. Nah, ChatGPT kan itu ada ini kan kayak conversation-nya apa Iya, aja iya kan. nanya apa ntar dijawab. Iya, terus aku ada satu conversation namanya Dear Diary. Jadi Oke. kadang-kadang kalau aku mau curhat, terus kayak nggak ada yang kayak standby,
aku curhatnya sama ChatGPT. GPT. Jadi dia akan menjawab lu. Iya. Anytime, anywhere. Anytime, mau jam 3 subuh juga dia Dan dia ladenin. enaknya dia nggak ada moodnya gitu. Bener, dia nggak akan bosen, nggak akan apa. Gitu. Aureli lu kesepian itu Aureli? Enggak, pernah aja. Oh pernah. Oke. Tapi AI gila sih. Dan sekarang kan aku bikin akun kan buat editan AI aku. Kamu cek deh, ada foto kamu. Baru aku upload. Oh iya lagi. Nih, Boris Boker. Boris Boker. Bener sih lagi boker. Aureli, kok bisa gini sih Aureli? Lu punya softwarenya? Iya. Nih, aku bikin beberapa buat kamu. Kamu suka moge kan, aku lihat di Instagram. Iya bener sih. Gitu. Ya ampun, ada aja nih cobaan-cobaannya. Cobaan untuk jadi ini tuh. Main gitar boleh Aureli. Bisa kan? Yang di motor nggak mirip tapi. Masa sih? Coba. Yang di motor nggak mirip. Bukan itu salah. Nih. Siapa tuh yang di motor? Aureli yang di motor siapa? Bener itu kamu. Aku melihat. Itu kamu tapi nggak mirip kali ya? Nggak mirip. Iya. Tapi nggak usah panik gitu dong. Oke ya. Berarti mirip-mirip. Oke. Aduh, para sobatku, saking serunya ngobrol dengan Aureli sampai lupa makan, udah kriuk. Nah, kebetulan sekali di depan aku ini sekarang sudah ada KFC Hot Chili Chicken combo 1, yaitu dengan 1 hot chili chicken, 1 nasi dan juga 1 coconut mango float. Kita pakai hand sanitizer dulu ya, guys. Set. Wah, ternyata nggak terlalu spray ya, agak. Nah, oke, sekarang langsung aja kita coba KFC Hot Chili Chicken. Ulala. Minum boleh ya? Aduh. Nikmatnya pedesnya ini, wah, dari ayam crispy KFC ini dengan bumbu pedes yang udah dimarinasi sehingga meresap sampai ke tulang, ditambah juga dengan taburan chili flake ini. Makin enak. Minum lagi pakai mango float ini. Lumayan hilang nih. Udah hilang nih rasa pedasnya nih. Dengan coconut mango float ini, wah, seger banget dari air kelapa dan juga mango bubble yang pecah di mulut itu. Jadinya oke banget. Terus ditambah lagi ada manisnya soft ice cream khas KFC ini. Aduh. Seru. Ini experience-nya seru makan KFC Hot Chili ini. Oke, buat para sobatku ini terlihat seru dan menarik kan makannya. Buruan aja kalau kalian pengen mengalami apa yang ku alami sekarang, langsung kunjungi KFC Store terdekat atau melalui aplikasi KFC Ku. KFC jagonya pedas nikmat. AI. Kemarin juga sempat sih dibikinin sama siapa kan yang lagi banyak tuh, sama O'Neil. Oh, O'Neil sih ya. Ya, O'Neil sih ya, teman-temannya Gading itu kan. Bagus banget ya. Ya, itu tuh ada softwarenya atau emang ada lu edit-edit lagi? Enggak, jadi ada softwarenya namanya Midjourney. Oke. Gitu. Terus berbayar. Oke. Aku diajarin sama Ko Dennis gitu, temen aku. Terus aku yang kayak gila bisa kayak gitu. Jadi kayak ini kamu ketika apa aja, kayak misalnya Elon Musk cuman sama Brad Pitt gitu. Dia akan bikin walaupun nggak sempurna tapi kayak bener dibikinin dalam waktu beberapa detik gitu. Kayak aku sampai kayak gini, kok bisa kayak gini AI gitu. Dan sekarang udah ada aplikasi baru yang bisa face swap. Jadi kalau misalnya kayak mukanya kurang mirip,
pakai face swap, jadi bisa pakai muka siapa aja gitu. Makin serem dong. Makin serem. Tapi kadang-kadang AI tuh masih ada cacatnya, kayak biasanya di jari tuh suka kayak tiba-tiba ada 6 jari atau tiba-tiba tangannya ada 2 gitu, suka cacat gitu. Jadi emang harus dibenerin lagi pakai Photoshop. Oh. Kayak gitu. Gila serem banget ya. Lumayan sih, bisa bikin Serem banyak kan? hoax gitu kan. Kalau lu enak buat lucu-lucuan. Iya. Kalau ada yang iseng, Bener. berarti ini amit-amit misalnya dengan face swap, itu hanya foto aja, video bisa. Sebenarnya ada video tapi aku belum terlalu ngulik sih. Oh, tapi sudah ada. Udah ada. Sangat mungkin berarti dibuat seolah-olah pornnya. Udah banyak kan? Banyak kan yang pakai apa? Yang mukanya diganti gitu, diedit. Apa deepfake ya? Deepfake. Udah banyak banget Oh sebenarnya. iya, udah banyak banget. Udah. Serem juga ya. Cuma kan ya kalau bikin kayak gitu kan ya hukumannya kan. Benar. Penjara. Tapi Aureli juga katanya sampai bikin account Instagram buat AI-mu itu. Iya. Kenapa nggak di Instagram sendiri? Takut nge-spam aja sih. Jadi kalau ada yang mau lihat ya udah ke Oh, akun kesana itu aja gitu. Kayak akun fotografinya Aureli lah iya, gitu ini tapi tuh. AI halu. Berbicara mengenai hal Apa? foto AI yang paling random yang pernah lu buat apa? Yang pernah aku buat Ya, kayak itu deh, Elon Musk ciuman sama sama Brad Pitt. Itu gara-gara si Ko Dennis tuh yang kayak coba kamu ketik apa aja, terus kayak apa ya, terus yang kepikiran itu. kenapa Terus kayak- kalau kepikiran Elon Musk oke, sangat bisa diterima karena dia akhir-akhir ini bikin banyak ada pada pemberitaan apa soal Elon Musk. Tapi kenapa dengan Brad Pitt dan ciuman? Kan bisa harusnya Karena random banget kayak Iya kan tiba-tiba bisa- ciuman sama Brad Pitt gitu, kayak cowok sama cowok, terus kayak Elon Musk sama Brad Pitt yang gak ada hubungannya terus ciuman gitu, kayak kocak aja kenapa gitu. nggak Elon Musk dengan Mark Zuckerberg terus ciuman gitu Iya. ya? Mereka kan aslinya kan pengen bikin match fighting gitu kan. Bener, Kenapa bener. nggak mereka yang berdua ciuman gitu? Kenapa harus Brad Pitt? Gak tahu, emang kepikirannya itu aja waktu itu. Terus pas aku lihat hasilnya kayak wah ternyata gila banget ya, dalam berapa detik langsung dibikinin sama AI kayak wow. Nah, yang bikin Aureli ketagihan dengan AI apa? Foto pertamanya. Iya. Itu. Iya itu. Maksudnya kayak keren Dari yang banget. pertama udah paling random. Paling random itu. Itu paling yang pertama. Pertama. Itu pertama. Iya. Berarti ada masalah dengan otak aku ya. Enggak ada bilang nggak ada masalah. Cuman emang ya terlalu jauh Random aja ya, gitu ya, random. terlalu jauh aja itu. Iya. Dan kemarin kalau nggak salah yang berulang-ulang bahkan diposting oleh media nasional, media digital yang sudah nasional, Sama Aureli bebekku ya. bikin foto prewed dengan Itu John bukan aku yang bikin. Mayer. John Mayer. John Mayer. Itu bukan aku yang bikin. Oh bukan. Bukan, itu aku tuh belum terlalu main AI. Jadi waktu itu kayaknya si O'Neill yang bikin. Iya. O'Neill yang bikin. Jadi dia tahu aku ngefans sama John Mayer kan. Tiba-tiba dibikinin yang pertama tuh yang kayak foto bareng doang. Terus aku kayak aku foto bareng sama John Mayer. Dan waktu itu tuh aku nggak tahu kayak bisa face swap gitu-gitu. Jadi Iya. aku cuma taunya kayak bisa yang kayak Hanya ketik tahu gitu. AI doang tadi itu. Ternyata bisa face swap. Bisa, ternyata pakai muka aku aja bisa gitu. Terus kayak udah gitu mirip banget kan. Aku langsung posting dengan bangga gitu kan. Kapan lagi foto Dengan sama bangga John Mayer mempersembahkan. gitu. Tapi emang Aureli ngefans sama John Mayer. Suka banget, itu keren banget. Nah gini ya, gue kan cowok ya. Kalau ngeliat John Mayer tuh ya oke aja, udah cowok ya penyanyi ya good looking oke, cuman nggak setergila-gila itu gitu. Ah kalau cewek tuh ngelihat John Mayer itu apanya sih? Karena kan kalau kita lihat perawakannya bahkan looksnya bahkan fashionnya sehari-hari pun secuek itu gitu. Itu yang bikin dia keren gitu. Maksudnya dia kan manggung cuma pakai t-shirt hitam, kayak celana kayak seadanya gitu, tapi kayak tetep Kok kalau ngomong gini gue ingetnya yang lain ya? Ya, manggung kalau keren celana kan- seadanya, baju seadanya, rambut nggak disisir waktu gondrong, Siapa? Ada Peter Pan. jenggot kumis nggak diurus. Iya berarti emang tipe aku kayak gitu kan, yang kayak gitu. Oke. Suka cowok yang kayak Oke, yaudah oke. kayak cek aja gitu Cek. keren ya udah mau pakai apa aja ya. Emang lu nggak suka cowok rapi? Sekarang sih udah mulai suka-suka aja. Cuma kalau kayak bener-bener yang kayak tipe gue banget ya John Mayer. Bukan tipe lu, John Mayer. Tipe Semua. banyak orang. Iya. Tapi dia keren banget kayak musiknya aja. Tau gak sih musiknya aja bikin aku happy gitu. Walaupun gak ngeliat mukanya, emang dia keren banget di musik. suka John Mayernya duluan apa suka lagunya duluan? Lagunya dulu. Lagunya dulu. Lagunya Baru dulu. tahu oh ini penyanyinya. Terus pas langsung liat kayak, langsung jatuh cinta atau langsung setelah dengerin berkali-kali lihat orangnya baru suka?
Nggak langsung sih sebenarnya. Awalnya cuma kayak oh ini ya udah gitu. Terus pas lihat terus kayak dia live apa segala macam kayak ih, keren juga ya gitu. Pernah datengin konser ya? Tadinya tuh aku mau nonton kan sama itu. Terus saya mau nonton. Terus Itu kan obrolan kita tadi off air, ngapain lu celetukin sama itu yang gitu. tadi kamu bahas. Oh iya tadi aku bahas. Oke. Tadinya mau ke situ sama dia. Terus habis itu dia bilang udah ada tiket disiapin gitu kan. Oh ya udah. Terus aku nggak nyari dong. Tiba-tiba H-1 katanya nggak dapet tiket. Wah, Ya. Itu waktu di mana? Waktu di mana? Di Jakarta. Oh, 2000 sempat berapa ke Jakarta ya, sempat ke 2018 Jakarta ya, sempat. Oh. Tapi sekarang ada niatan lagi kah kalau dia bikin tour lagi Aureli? Ya kalau dia manggung deket-deket sini sih. Kenapa kalau jauh emang kenapa kalau misalkan Sydney Mahal. Enggak segitunya lah. Masih ada ternyata kamus mahal di orang Belgia ini ya. Nah, kalau misalkan tadi kita balik lagi ke AI ini kan kayak Aureli sendiri bilang bisa ada face swap dan lain-lain. Kalau dari Aureli sendiri sebenarnya berkenan gak sih misalkan muka Aureli itu ditempel di apapun itulah diedit dengan AI? Sebenarnya kalau muka aku ditempel di gambar apapun udah biasa. Kalau soalnya aku sempat bikin ini kan Aureli gabut. Tau gak sih? Yang pakai green screen. Iya, lu lagi di mana dibikin jadi di mana. Iya, bener. Nah, jadi aku biasa aja sih asal jangan ditaruh di foto yang enggak ini aja, yang enggak pantas aja gitu. Ya, dulu gitu. pernah kok itu jauh sebelum AI, maksudnya kayak ya kan Photoshop udah ada dari dulu kan. Pernah tuh muka aku terus kayak badannya telanjang gitu kayak malas banget dong liatnya kayak badan gue nggak kayak gitu. Tapi kayak ya enggak, jangan lah. Berarti sekarang ini makin sangat memungkinkan untuk terjadi hal-hal seperti itu ya. Sangat. Tapi untungnya di Midjourney tuh nggak bisa aneh-aneh, kayak nggak bisa bikin kayak badan telanjang yang atau yang nudity itu nggak bisa. Nudity nggak bisa. Photoshop pun kayaknya nggak bisa. Itu berbayarnya per tahun per bulan? Per bulan aku. Berapa? Aku lupa. Di atas sejuta? Enggak. 500.000? Kayak 300-an deh. Aku lupa tapi kayaknya segituan. Sama kayak kita langganan OTT film ya. Tapi ini ada kepuasan tersendiri ya. Ada banget. Jadi di situ tuh bisa misalkan Boris Ghostbuster. Kayak Onil kan pernah bikin tuh Boris Ghostbuster. Jadi dandanannya Ghostbuster, mukanya Boris gitu. Iya, jadi ya sebenarnya awalnya gini, Ghostbuster dulu. Habis itu kayak dia akan kirim Ghostbuster foto gitu dengan muka random. Habis itu baru kita upload foto Boris gitu. Habis itu baru kayak pakai coding dikit kayak gitu, tinggal hafalan doang. Coding dikit. Itu hafalan doang kayak /set ID gitu-gitu, kayak super gampang sebenarnya. Udah habis itu kayak dieditin nama dia. Sudah tinggal dirapiin lagi kalau mau biar kayak agak natural. Gak natural, biar mulus gitu lah. Nah, nantinya itu akan bisa dijual kah atau? Oh, ide yang bagus. Soalnya banyak banget yang nanya kayak Ral, ini dong editin gue gitu. Kalau gue kayak satunya 2 juta aja. Oh, jadi jasa ngeditin ya? Iya. Oh, misalkan nanti kan bagaimanapun kan itu kan muka kita misalkan, muka Aureli gitu. Yeah. Dan dengan John Mayer itu tadi. Nah, misalkan nanti itu foto mau dipakai, diperbanyak atau di apa? Izin ke yang bikin kah? Atau izin ke yang punya muka atau? Bingung juga ya. Belum pernah ada kejadian itu. Belum pernah. Tapi kalau teman yang Aureli bikinin dong. Ada, aku bikinin kalau temen. Tapi untuk profesional di hire belum sih, belum. Tapi lu mau? Mau aja. Itu bikinnya cepat. Satu foto tuh kayak maksimum kalau mau sampai rapi 30 menit juga jadi rapi sih. Itu udah rapi gitu. Oh gitu. Iya. Itu berarti mau ngerjain di rumah atau pas lagi gabut atau pas lagi? Tadi aku ngerjain yang Boris Boker itu di sini. Oh iya. Wow. Pas lagi di brief kayak bentar ya aku ada ide gitu. Terus katanya dengar Aureli pernah balas-balasan email dengan AI. Iya pernah. Bukan balas-balasan email, jadi kayak misalnya. Itu termasuk sejenis selevel dengan si Dear Diary ChatGPT. Iya, itu pakai ChatGPT. Jadi kayak kalau misalnya ada yang email gitu yang super tau gak sih yang super profesional yang panjang mampus itu. Jadi kadang-kadang aku kayak copy paste. Ya aku baca dulu pastinya. Aku baca gini-gini terus kayak copy paste aku taruh di ChatGPT. Terus aku nanya kayak enaknya jawabnya gimana ya? Intinya aku mau ngomong gini. Super rapi banget gitu, tapi harus dibaca lagi ya, takutnya ada yang gak sesuai gitu. Terus udah tinggal copy paste aja.
Kamu tahu nggak kasus ini? Ada satu pemain bola yang captionnya tuh kayak masih ada ini. Masih ada inian chat GPT-nya. Malu masih banget. ada coding chat GPT-nya kan? Ada kayak sure this is your caption, terus baru captionnya kan kayak harus dibaca lagi, harus hati-hati. Banyak kok artis endorse juga. Captionnya ini ya titik dua di posting masih banyak kayak gitu. Oh gitu. Lu iseng aja waktu itu email tuh iseng apa sih? Pengen tahu sepinter apa sih dia gitu. Jadi kebiasaan akhirnya gitu. Soalnya mereka bikin yang super rapi gitu. Dan jadi aku kayak mungkin belum tentu bisa kayak seprofesional itu menjawab. Belum tentu akan sekepikiran itu untuk menjawabnya gitu. Iya. Berarti serem ya? Tapi bagus. Iya, tapi serem sih. Sepinter itu sih chat GPT-nya. Sampai kalau mau bikin lagu juga bisa. Cuma aku belum pernah sih. Aku cuma iseng doang. Jadi yang di Dear Diary, aku sempet kayak tolong dong bikin lirik lagu tentang hidup aku gitu. Dibikinin dalam 2 detik kayak gila banget gitu. Aku kan bikin lagu kan kayak mikir berjam-jam gitu kan, kayak apa ya abis ini gitu. Tapi itu maksudnya ketika udah bikinin lirik lagu, misalkan lu ambil, udah dong dia nggak bisa ngeklaim apa-apa kan? Emang nggak bisa. Gitu. Berarti udahlah. Kadang-kadang film Hollywood kan kita suka bilang, ngayal nih film, kejauhan. Bener. Ternyata enggak. Selama ini yang setelah gue tahu, enggak, kayaknya deket loh yang mereka bikin ini tuh dari yang mereka lihat dan mereka tahu. Emang. Terakhir kan Mission Impossible kan? Dia punya AI. Terakhir AI-nya bisa feeling sendiri. Bener. Bisa mikir sendiri. Iya. Ngeri ya. Serem. Ya kan bisa aja kan? Bisa. Seperti itu. AI yang kita bikin ternyata dia saking pintarnya jadi dia hidup sendiri gitu tuh, bisa menentukan sikapnya sendiri gitu. Ngeri ya? Tanpa harus ditanya dulu atau diperintah dulu gitu. Serem. Semoga enggak ya. Semoga enggak deh ya. Semoga lah. Dan juga katanya banyak juga apa sih yang orang kan selalu ada pros and cons. Ya, dan kontranya adalah kecerdasan manusia ini bisa dikalahkan, menipu, berbohong, atau mungkin pekerjaan manusia ini nantinya akan sangat-sangat mungkin untuk digantikan. Walaupun sekarang sudah banyak ya. Nanti akan lebih masif lagi kayaknya gitu. Sampai aktor juga mungkin aku nggak akan harus acting lagi. Mungkin aktor enggak lah kayaknya. Bisa loh. Soalnya kan udah bisa deepfake gitu-gitu kan. Nanti mungkin kita cuma akan di kontak kayak gue pakai muka lo ya gitu. Oh iya, kontak muka aja ya. Enak ya. Bisa jadi. Nggak harus nungguin salah-salah take, nggak akan ada retake ya. Pasti sempurna semua kan. Kan tinggal masukin coding skripnya. Ntar dia dialog deh udah. Atau mungkin pakai beneran aktor gitu, misalnya teater gitu, tapi mukanya diganti gitu. Bisa juga. Tapi tetap balik lagi. Apa? Gimana caranya biar muka kita itu yang dipilih orang dan dipakai? Itu dia. Itu dari mana coba bikinnya? Oke lah, nanti ketika syuting kita bisa face swap dan lain-lain. Tapi gimana caranya biar muka kita itu dipilih gitu, jadi yang terkenal tuh muka kita gitu? Iya ya. Gimana? Arli terakhir syuting film kapan? Akhir tahun kemarin. Udah tayang filmnya? Ini sih web series. Oh, web series. Oh, tayang di OTT gitu. Dan juga Aureli cakep sih, cuman random banget orangnya. Gue denger apa? Aureli lagi melihara seekor burung. Bener. Bernama Mango. Burung apa kalau boleh tahu, Aureli? Burung sun conure. Sun conure. Apa itu? Burung jenis apa? Oh, parrot yang paruhnya kuning. Tapi dia ini hitam. Oh, hitam. Itu dari negara mana? Atau ada di sini atau? Kayaknya Brazil ya kalau nggak salah. Oh, yang apa namanya? Sun conure. Sun conure. Yang suka ada di bajak laut. Beda. Dia kecil. Dia kayak mirip-mirip ini lovebird. Iya, yang warnanya hijau apa-apa, 3 warna atau 2 warna gitu. Iya. Oh, yang kecil-kecil gitu. Kenapa? Karena gara-gara apa? Gara-gara ngeliat di Instagram biasa gitu kan. Terus kayak lucu banget gitu. Terus ada 2 sih burung yang aku ngerasa lucu gitu. Tapi yang satu tuh kayak dia lebih manja, cuma nggak lucu bentukannya gitu. Tapi yang sun conure ini dia giring-giring lagi ke topik-topik pembicaraan ini. Dia lucu emang tapi itu sama sekali loh. Enggak. tapi dia nggak lucu bentukannya, nggak imut. Nyermin ya bentuknya ya. Enggak, di kuning. Berurat. Iya.
Ya dia kuning. Kalau yang ini kan warnanya bagus, cuma katanya berisik. Terus aku kayak coba dulu gitu kan. Hari-hari pertama tuh nggak berisik, biasa aja, kayak dia cuma berisik kayak kalau caper doang, tapi itu dikit gitu. Sekarang karena dia baru penyesuaian. Wah, sekarang gila. Aku jadi morning person sekarang. Gara-gara jam 6 udah kiki gitu manggil. Dia kiki gitu tuh manggil lapar atau manggil. Terus kalau dicuekin dia kayak bakal kayak gitu selama 5 menit, habis itu diam kan. Terus aku bisa tidur lagi gitu. Terus kiki lagi, terus aku kayak mainin, terus dia diam. diam aku ajak ke bawah. Dia sukanya mangga. Buah mangga, makanya dikasih nama mango. Enggak juga, emang aku kasih nama mango kan karena warnanya kayak kuning dan bentukannya kayak buah mangga, lonjong gitu. Dan ternyata dia suka banget mangga. Bentar, dari cerita tadi gua ajak ke bawah. Ini posisinya dalam kandang? Oh, dia di kandang di atas deket kamar aku gitu. Terus aku ajak ke bawah gitu. Tapi masih dalam kandang? Enggak, aku turunin. Oh, dilepasin. Dia kalau kikik tuh minta dikeluarin dari kandang. Oh, gitu. Mohon maaf nih. Iya. Kan burung tuh terkenal dengan berak sembarangan ya. Oh iya memang. Berarti di rumah gimana dong? Dia tuh beraknya, sorry kasar banget. Dia poopnya setiap 10-15 menit. Jadi lumayan sering kan. Terus baru kemarin aku ngupload video. Aku tuh lagi bikin video random buat pacar aku gitu. Yang kayak lagi ngomong random. Tiba-tiba sih. Buat siapa? Pacar aku. Oke. Iya. Terus burung aku taruh sini kan. Agak belum siap aja. Kenapa sih? Agak belum siap aja gitu. dengernya gitu, jarang-jarang. Terus burungnya aku taruh di atas kan. Pas aku lagi ngomong tiba-tiba aku kayak feeling gitu. Mending mulai sekarang diksi burung diganti mango ya. Burungnya aku taruh di atas tuh kayak gua nggak fokus Aureli. Tolonglah Aureli. Mango aku taruh di atas kepala aku. Nah, itu lebih nerima gue mango ditaruh di atas daripada burungnya gue taruh di atas tuh gue kayak nggak terima Aureli. Otak lu aja. Memang. Makanya aduh. Oke. Mango aku taruh di atas kepala gitu. Terus aku baru ngomong jangan pup ya. Pas jangan pup kayak jangan pup gitu. Bener-bener kayak aduh, mana itu aku habis keramas kan. Kalau lihat videonya tuh rambut aku masih basah habis keramas. Baru gitu. banget kayak, habis keramas. Even hair dryeran pun belum gitu. Belum. Kayak aduh bete banget. Akhirnya semenjak video kemarin aku kayak selalu kayak nope jangan di kepala gitu. Netizen apa reaksinya? Ketawa semua, good girl katanya gitu. Oh girl, Mango ini cewek? Mango cewek. Itu apakah harus sepasang atau boleh satu doang? Ya satu doang juga gak apa-apa sih. Berisik banget satu aja. Kalau dua aku gak. Sudah mulai mengeluh saudara. Satu aja udah gak kelar-kelar nih masalahnya. Berisik banget. Tapi sorry to say, pupnya kan gue gak tahu sih, gue gak pernah pelihara burung ya. Baukah pupnya atau hanya kotor doang? Untungnya gak bau. Soalnya kan dia makannya kan buah doang kan sama kayak beberapa biji-bijian. Sorry aku gak bisa ganti biji-bijian. Dia makan biji-bijian. Terus udah jadi kayak dimakan tuh sehat semua gitu. Jadi yang keluar juga. Ini ngomongin apa sih? Burung biji-bijian. Lu yang bawa pembicaraan itu. Burung dan biji-bijian. Biji-bijian ya exit apalah gitu diganti gitu. Biji-biji. Seeds. Mango makan seeds. Ya, gitu. Mango makan seeds. Tapi ya, dia lebih ke makan mangga gitu. Terus ya udah yang pupnya tuh kayak cuma kayak kelihatannya jijik tapi emang nggak bau. Tapi di rumah udah serandom itu dong. Nggak serandom itu karena aku punya 4 anjing dan aku belum berani untuk kayak ketemuin banget gitu. Takutnya kan kayak diam-diam hap gitu kan, nggak lucu disangka kan. mainan. Bukan, niat membunuh itu nggak ada di anjing. Cuma dianggap ini apa gerak-gerak lucu deh, main yuk. Cuma kan tenaganya dia dengan yang Aureli punya 4. Punya 4 anjing aku. Aureli ini balik lagi sedikit ke kontennya Aureli. Konten Aureli kan ada yang sudah dimention adalah video call halu itu. Yes. Video call halu. Kenapa tidak dibikin lagi? Karena kan banyak yang netizen ayo dong bikin lagi dong. Kenapa lu udah pengen move on dari situ atau? Aku kan bikin itu kan pas pandemi kan. Ya, pas semua sampai ada masuk brand loh. Banyak banget. Iya. Sombong. Terus iya. Terus. Enggak, tapi maksudnya kayak maksudnya itu membawa rezeki banget lah sih video call halu ini pas lagi pandemi, pas semua orang lagi bingung, aku kayak wah malah kayak viral gitu. Terus abis itu
kan orang mulai kerja, mulai apa sibuk gitu kan, nggak semuanya di rumah kayak sibuk dengan phone. Akhirnya kan kayak ininya turun kan engagementnya. Kalau posting video tentang video call halu gitu. Yang tadinya 4 juta yang nonton tiba-tiba kayak cuma 1 juta, habis itu 800.000 kayak turun terus gitu. Akhirnya kayak begitu udah kayak turun ke 800, aku kayak udah kayak stop dulu gitu stop kan. Dulu stop dulu biar nggak bosen, terus balik lagi. Pas balik lagi ternyata nggak se-hype dulu gitu. Terus aku kayak mungkin ceritanya kali ya. Terus aku coba lagi sekali kayak kayaknya udah lewat ya masanya. Akhirnya udah ya udah lewat lah momennya gitu, bikin yang lain lagi. Kalau sekarang ke depannya Aurelia lagi ada kepikiran mau bikin apa kontennya? Belum ada kepikiran lagi. Apa? Ya karena memang kalau lihat bercandaan Aurelia maksudnya bener-bener yang kayak bercandaan setup punchline yang direncanakan tertulis scripted gitu loh gitu. Iya. Bukan hanya modal gokil. Ini emang berkonsep gitu, emang berkonsep komedinya bener. Gitu. Iya, semuanya scripted. Aku kalau disuruh lucu gitu kayak kamu tiba-tiba stand up gitu nggak bisa. Stand up juga kan scripted. Oh iya juga ya, tapi kan kamu lucu kan, nggak ya? Kamu lucu nggak sih? Enggak, aku kan ya gitu deh. Lucu buat sebagian orang, sebagian orang lain saya dibenci. Kenapa sih? Namanya juga manusia. Jangankan gue. Tuhan aja. Pemuka agama aja yang tiap hari menyebarkan ajaran agama, ada yang nggak suka kan? Iya, saya nggak suka kalau sama dia doanya suka kepanjangan. Iya kan, sesimpel itu kan. Saya nggak suka kalau sama dia. Nanti ini suka kemana-mana, bahasanya nggak mengerti, selalu bahas mengenai surga neraka. Itu pemuka agama, apalagi kita. Iya benar. Terutama saya. Jadi Aurelia tapi ke depannya masih mau bikin konten komedi di Instagram? Iya sih, soalnya aku juga ikut terhibur soalnya kalau bikin kayak gitu, emang suka. Ketika ngedit lu masih bisa ketawa sendiri? Bukan ketawa karena aku lucu ya. Enggak ya, karena ngeliat ininya. Iya kayak seru nih, kayak aku lebih ke penasaran orang bakal ngomong apa ya gitu. Kayak ada kayak excited. Tapi dari lu nya sense udah ini lucu nih gitu. Kadang iya, kadang enggak. Kadang-kadang kayak aduh cringe banget lagi. Ada juga kayak gitu. Tapi tetap diupload? Tetap kayak udahlah. Oke lah kalau begitu Aurelia. Thank you so much Aurelia sudah mau datang ke Podskuy. Semoga kedepannya Instagramnya semakin funny lagi. Amin. Semakin banyak konsep-konsepnya lagi. Mungkin kalau kebingungan hire tim gitu. Siap. Misalkan nge-hire anak stand up komedi yang nulis materi jokesnya bisa cocok dengan Aurelia, siapa tahu. Bisa, ya kan? bisa. AI belum bisa soalnya. AI belum bisa. Kalau AI bubar. Gitu. Penulis skrip komedi itu bubar. Kalau bisa dibikin AI dimusuhin sih kayaknya yang bikin. Iya ya. Dimusuhin kayaknya yang bikin. Oke, kalau gitu Aurelia terima kasih banyak. God bless you always. God bless you always. Iya, sehat-sehat selalu. Semoga langgeng dengan pacarnya tadi yang udah disebut ya. Oke. Akhir kata itulah perbincangan kita para Sobat Ki dengan Aurelia Moermans ya. Sampai jumpa lagi di episode yang akan datang. Masih bersama saya Boris Bokir. Dadah.